Nih, ini sudah saya sediakan soal untuk mengerjakan AJP. Nah, jadi kalau biasa untuk mengerjakan AJP itu sudah disediakan neraca saldonya. Jadi tinggal dilihat aja dari neraca saldo seperti apa. Ingat ya, kemarin kan untuk pencatatan di AJP itu ada 2 pendekatan. Pendekatan laba rugi dan pendekatan neraca. Nah, kalian itu lihatnya dari neraca saldo. Nanti kalian harusnya kalau yang udah nonton yang video saya itu harusnya udah paham kan, karena penjelasan saya udah sama kayak minggu-minggu kemarin sama yang video itu udah sama. Jadi kalau misalnya kalian ini kalau udah nonton videonya seenggaknya kalian paham lah itu untuk pencatatan di AJP-nya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih soalnya yang Word. Usaha pemotretan moto-moto yang dimiliki oleh Rudi memiliki neraca saldo sebagai berikut. Nah, ini ya neraca saldonya udah disediakan. Ini bahasa Inggris nih, tapi gampang lah ini. Yang pertama kas, yang kedua piutang, nih ya, account receivable. Yang prepaid advertising itu iklan di muka. Iklan di muka, supplies itu perlengkapan, vehicle kendaraan, ini. Terus yang 122 ini akumulasi penyusutan, 211 utang usaha, 212 ini pendapatan diterima di muka, 311 modal, 312 prive, itu kayak biasa ya, itu apa penamaannya, cuman ini bahasa Inggris aja, kayak gampang lah. Kalian kan bahasa Inggrisnya hebat-hebat itu. Nah, untuk yang ayat jurnal yang pertama, iklan dibayarkan pada tanggal 30 Juli 2019 untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, kita lihat nih di sini, di neraca saldonya, dia dicatatnya sebagai apa. Nah, iklan dibayarkan pada 30 Juli untuk jangka waktu 1 tahun. Ini dicatatnya sebagai iklan dibayar di muka. Ya, iklan dibayar di muka, berarti nanti kita carinya yang sudah terpakai. Yang sudah terpakai. Jadi kan ini 30 Juli. Kalau dari 30 Juli ke Desember itu berapa bulan coba? 7. Berapa bulan? 6. 7. 5. Berapa? 5. 5 bulan. Nah, ini, nih lihat nih. Di neraca saldo kan 3.600.000. 3.600.000 itu untuk 1 tahun. Berarti sebulannya berapa? 300. Sebulannya berapa? Lah, diem. Kan 3.600.000 nih untuk 1 tahun. Berarti sebulannya bagi 12 ya, jadi 300.000. Nah, karena di sini kita pakai pendekatan raca, nih ya, dicatatnya sebagai iklan di bari muka, maka kita pakainya, carinya yang sudah terpakai. Ini kan yang sudah terpakai 5 bulan. 5 bulan dikali 1 bulannya 300, berarti jadi 1.500.000. Oke, di sini, ini 15 juta. Ini 1.500.000. Ini juga 1.500.000. Nah, pencatatannya jadi beban iklan pada iklan di bari muka sebesar 1.500.000. Nah, yang kedua nih, penyusutan kendaraan sebesar 5 juta. Nah, ini gampang nih. Tinggal kalian tulis saja. Beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Besarannya kan ini udah dikasih tahu nih di soal 5 juta. Nah, langsung aja kalian tulis 5 juta. Tuh. Nih berikutnya, ada yang mau nyoba gak nih? Gampang kan AJP? Coba ada gak yang mau nyoba? Yang C. Beban perlengkapan. Beban perlengkapan. Beban perlengkapan Pada
Ada apa? Kreditnya, Perlengkapan. perlengkapan. Nominalnya 3.600 bukan nggak? yang tersisa. Ini kan, nih, Yang perlengkapannya awal. ada 4.500.000. Sisanya 3.600.000 nih, kepakainya berapa? 900. Nah, 900. Ini siapa nih tadi? Febri ya? Iya. Oke, nih yang D, ada gak yang mau coba nih? Kak, berarti itu tadi pakai metode neraca ya, Kak? Iya, karena dicatatnya perlengkapan, bukan beban perlengkapan. Kalau misalnya yang dicatatnya beban perlengkapan itu gimana? Kalau Soalnya. kalau dicatat beban perlengkapan, di neraca ditulisnya beban perlengkapan. Soalnya bisa sama nih kayak gini nih. Soalnya bisa sama perlengkapan yang tersisa. Cuman kan tinggal kalian pilih aja. Itu pakainya pendekatan apa gitu kan. Nih, kalau pakai soal yang ini nih, yang perlengkapan yang tersisa sebesar 3.600.000, ya berarti kalau pendekatan laba rugi ya tinggal kalian tulis aja sih yang belum kepake itu ada berapa. Gitu. Jadi kalian jangan bingung sama soal. Kalian tinggal ingat, oh yang neraca yang dicari yang udah kepake, kalau yang laba rugi yang belum kepake, gitu aja. Jangan bingung sama soal. Tapi Gitu. tapi nentuin pakai yang laba rugi sama yang neraca itu gimana, Kak? Itu lihat di neraca saldo. Kalau yang pakai neraca itu dicatatnya sebagai harta. Misalnya tadi perlengkapan atau misalnya yang iklan di Bari Muka itu dicatatnya sebagai harta. Nah, sedangkan kalau yang pakai laba rugi itu catatnya jadi beban nih. Kayak nih akun nomor 5 tuh, beban gaji, beban sewa, beban listrik. Nah, itu nanti pakainya pendekatan laba rugi. Oke. Itu. Ini yang D, ada yang mau nyoba gak? Nggak ada yang mau nyoba deh. Nggak ada, saya jawab ya. Ini. Pekerjaan yang dibayarkan pada 16 Juli 2019 telah diselesaikan pada tanggal 2 Agustus 2019. Nih, kita lihat nih di neracanya. Kan ada nih akun diterima di muka nih, yang 212 itu kan. Ini akunnya muncul pas 16 Juli 2019. Tapi ternyata sudah selesai nih, sudah selesai di 2 Agustus, tapi belum dicatat. Nah, jadi kan harus kita catat tuh. Nah, jadi tinggal ini mah gampang aja ini. Pendapatan diterima di muka pada langsung deh besarannya ikutin berapa, ikutin aja yang di neraca saldo 3.850.000. Itu. Ayo yang E, ada gak yang mau nyoba nih? Nggak ada, saya lagi nih yang jawab. Itu. Nih lihat, sewa gedung dibayarkan pada 28 Juli 2019 untuk jangka waktu 6 tahun. Nah, coba kita lihat nih, dia dicatatnya di neraca sebagai beban sewa nih. Ini pakainya pendekatan laba rugi. Nah, jadi kan dibayarkan pada 28 Juli 2019 untuk jangka waktu 6 tahun. Nah, berarti ini untuk setahunnya itu kan 7.200.000 bagi 6, 1.200.000. Nah, 1.200.000 itu untuk 1 tahun. Nah, untuk 1 bulannya itu kan berarti jadi 100.000. Nah, jadi 100.000 coba dari akhir Juli ke Desember itu kan jadi 5 bulan. Nah, berarti tinggal ini aja kalian catat jadi tadi yang udah kepake. Yang udah kepake itu 500.000. Karena ini pakai pendekatan laba rugi, yang dicatat di AJP itu yang belum kepake. Yang belum kepake. Jadi kan ini sisanya itu ada 6.700.000 ya.
6.700.000 berarti jadinya sewa dari muka pada beban sewa. Ada berapa yang belum kepake? 6.700.000. Ya, ini paham nggak nih itu pendekatan neraca sama laba rugi? Udah saya nggak paham ya. Ini kita lanjut yang F. Yang F gampang nih. Ada yang mau nyoba gak yang F? Beban gaji sama utang gaji ya, Kak? Kenapa? Beban gaji sama utang gaji. Ini siapa yang jawab nih? Gloria. Oke, besarnya berapa? 3 juta. Kita utang gaji. Besarnya 3 juta ya. Udah nih, yang AJP udah selesai. Setelah kita buat AJP, baru kita ke ini, neraca lajur. Nah, neraca lajur lihatnya dari mana? Dari AJP. Coba nih ya. Kan neraca lajur nih. Nah, tinggal kita ini, dari AJP ke neraca lajur, tinggal kita input-input aja nih. Kan ini kan udah nih, yang kolom pertama itu, yang ini ya, yang ini itu berarti dari neraca saldo. Itu tinggal kalian pindahin aja. Kalian pindahin. Nah, yang dua berikutnya nih baru AJP. Coba nih kita lihat yang AJP ya. Dari transaksi yang pertama nih, yang beban iklan. Coba ada gak di sini beban iklan di neraca saldo awalnya? Nggak ada. Kenapa? Nggak ada. Nggak ada. Nah, kalian tulis di bawahnya. Beban iklan. Itu. Pasangannya ada kan iklan DDM? Itu. Di sini. Ada kan? Nah, ada. Nggak usah ditulis lagi kalau ada. Yang ditulis di bawah itu akun yang belum ada di neraca saldo, tapi ada di AJP. Itu. Nih, kita input dulu ya. Beban iklan ini di debit 1.500.000. Iklan DDM ini jadi 1.500.000. Ya, itu. Terus lihat nih transaksi yang kedua. Beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Nih coba, beban penyusutan ada nggak? Nggak ada. Nah? Ada. Nggak ada kan? Nah, tulis beban penyusutan kendaraan. Oh, kepanjangan ini. Beban penyusutan kendaraan. Yang akumulasi ada nggak? Ada. Oh, nggak usah ditulis. Tulis saya langsung debit kreditnya berapa? 5 juta. Di beban 5 juta. Terus di mana nih? Akumulasi juga nih 5 juta. Oke. Udah. Ini transaksi ketiga nih, siapa yang mau nyoba nih? Input ke neraca lajur. Coba gimana? Yang beban perlengkapan, terus ditulis yang di bawah. Oke, beban perlengkapan. Berapa itu? Oh, 900 di debit. Nah, yang untuk perlengkapan, yang 114 di kredit 900. 900.000. Oke. Ini siapa tadi yang jawab? Amelia Putri. Oke. Ayo berikutnya siapa lagi? Ini yang nomor 4, transaksi keempat nih. Saya mau. Siapa itu? Kayla ya? Iya. Oke, coba. Yang perlengkapan ya, Kak. Yang ini pendapatan cuma di muka. Oh, ya. Ah. Berarti di worksheet-nya 212. 212 di mana? Debit kredit. Debit.
3.850.000. 3.850.000. Terus di pendapatan jasanya ditambah pendapatan jasa nggak ada ya? Berarti Gimana? ditambahin ya, Kak? Iya, tulis aja, ikutin. Ini kan di Diba- kredit tuh berarti yang di ditambah AJP. Nah, Ya. kalian pindahin ke neraca lajurnya di kredit juga. Jangan kalian dari kredit kalian pindahin ke debit ya. Oh iya. Berarti ini Berarti pendapatan ke jasa kredit. di kredit ya, Kredit. 3.850.000. Nah, karena kan ini ada nih dua-duanya nih akunnya. Nah, kalian nggak usah tulis di bawah, kalian ikutin aja. Ada nggak neraca saldo? Kalau ada, tinggal langsung tulis jumlahnya berapa. Iya, Kak, itu tapi kalau di jurnal penyesuaiannya kan harus kan jasa. Kalau di sininya usaha Sama itu aja. sama aja berarti ya? Sama aja. Oh, oke. Tadi agak bingung gara-gara itunya. Oh, Oke deh. itu sama-sama. Pendapatan jasa, pendapatan usaha. Pokoknya jasa sama usaha sama dah. Belum hafal. Oke. Ada lagi yang mau coba? Dua lagi nih? Saya. Boleh. Ini berarti siapa nih? Lintang ya? Dia Lintang dulu, Kak. Oke. Gimana transaksinya? Tuh. Di bawah beban perlengkapan ditulis sewa dibayar di muka. Itu debitnya sebesar 6.700.000. 6.700.000. Oke, terus? Beban sewa di kreditnya ditulis 6.700.000. 6.700.000. Oke. Terakhir nih, yang gaji. Siapa nih? Kak. Stefani. Ntar, catat dulu. Stefani. Oke, gimana transaksinya? Yang di worksheet-nya beban gaji di debit sebesar 3 juta. Oke, terus? Terus di paling bawah utang gaji di kredit 3 juta. Kredit 3 juta. Oke. Nah, udah ya, ini debit kreditnya sama ya, yang AJP. Sekarang udah nih, kita tinggal lihat aja. Ini kan dari neraca saldo udah. Itu. Terus yang AJP udah. Nah, sekarang kita masuk ke neraca saldo yang disesuaikan. Lihatnya gimana? Oh, gampang aja, tinggal lihat ini. Misalnya kas ini. Kas di neraca saldo ada 55 juta. Nah, di AJP dia nggak ada transaksi kan? Nggak ada transaksi, langsung aja tulis di sini 55 juta. Berarti sama nih kayak neraca saldo. Ya. Nah, terus ini piutang usaha, dia juga nggak ada. Dia juga nggak ada, berarti langsung tulis kayak di neraca saldo 5.500.000. Oh nih ke bawah nih, siapa yang mau nyoba? 55 transaksi ya. 1.100.000 bukan Kak di debit. Kenapa? 1.100.000 di debit. Berapa? 1.100.000. Iya. Yakin itu 1.100.000? Hah? 5.100.000 bukan, Kak. Berapa? 2.100.000. 2.100.000. Dikurang Iya, ya, ini kan di debit itu. Di kredit jadi dikurang. Jadi 2.100.000. Nah, oh lagi nih. Jadi berapa? 3.400.000. 3.400.000. Bisa. Nah, ini kendaraan. 55. Nggak ada kan? Sama. 5 juta. Ayo, akumulasi jadi berapa nih? 10 juta bukan? 10 juta. 10 juta di kredit ya. Iya. Itu. Terus, utang usaha. Nggak ada. 12 juta. 12.100.000. 12.100.000 Oke. kredit. Wah, lagi nih pendapatan diterima di muka. 7. Nol ya. 0, langsung skip aja. Terus modal, nggak ada kan? Sama. 102 juta di kredit. Oke. Prive, ada transaksi nggak? Nggak ada. Ada. Ini pendapatan usaha, jadi berapa nih?
4.350.000. Hah? 24.300.000. 20? 25. 25, 3 juta. Nih. Nah. Oke. Iya. Terus bawa lagi beban gaji. Jadi berapa 9 tuh? juta. 9 juta. 9 juta. Ya. Nah, beban sewa? 1 juta. 500. Iya, 500.000. Iya, 500.000 Di debit. Debit. Beban listrik gak ada ya? Ini bawah-bawah udah sama nih, soalnya transaksi cuma 1. Terus 5.900.000. Nah, ini debit kreditnya sama ya. Nih, coba kalau tadi pakai pendekatan yang neraca sama laba rugi, kalian baru bisa nangkepnya tuh setelah kalian nyatet di neraca saldo yang disesuaikan. Karena kan coba nih, tadi misalnya, yang nih contoh iklan dibayar di muka. Kan tadi yang kepake itu baru 5 bulan ya? 5 bulan, berarti kalian masih ada sisa buat yang iklan dibayar di muka masih ada ini nih, 2.100.000. Terus contoh yang tadi misalnya perlengkapan ya. Perlengkapan kan tadi tulisannya ini berapa nih? Kok 3.400.000? Salah. 3.600.000. Tadi kan kayak di soal tuh. Perlengkapan yang tersisa ada 3.600.000 kan? Nah, ini benar nih. Di neraca saldo disesuaikan hasilnya udah 3.600.000. Itu pokoknya nanti tinggal di apa ya? Dilihat aja. Dilihat di neraca saldo yang disesuaikan. Kalian kira-kira nyatetnya udah tepat apa belum? Gitu. Kayak contoh lagi apa ya tadi ya? Udah sih itu yang neraca sama yang ini nih. Beban sewa. Beban sewa kan dicatat awalnya 7.200.000. Tapi yang sebenarnya kalian pakai baru yang ini 500.000 ya kan? Nah, jadi itulah kenapa kalau beban itu kalian kuranginnya sama yang belum kepake. Karena nanti jumlah untuk yang di neraca saldo yang disesuaikan harus menggambarkan betul-betul beban yang kepake tuh ada berapa sih? Itu. Sampai sini udah paham belum? Udah paham? Udah, Bu. Udah, ini saya lanjut ya ke bagian berikutnya. Nah, yang keempat ini adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Nah, yang sebelahnya lagi itu neraca. Nah, jadi kalau yang di laporan laba rugi itu kalian yang masukin ke sini tuh cuman akun pendapatan sama beban. Akun pendapatan sama beban. Nih contohnya nih kan. Ini saya langsung tadi input aja biar cepet ya. Itu yang pendapatan usaha itu kan masuk beban gaji, beban sewa, beban listrik, beban iklan itu semua masukin ya pokoknya. Di laba rugi itu kalian masukinnya pendapatan sama beban. Udah itu aja. Nah, kita lihat nih hasilnya berapa. Hasilnya 29.150 yang di debit. Nah, yang kreditnya ini ada 25.350.000. Selisihnya berapa gitu kan? Nah, selisihnya berapa? Kalian tulis nih. Misalnya ini salah nih harusnya. Ini kan lebih besarnya di debit. Lebih besar di debit, kreditnya lebih kecil. Nah, selisihnya berapa coba? $3.800.000. 3.800.000 ya.
38 juta. Nah, selisihnya ini kalian tulis di bawahnya bagian mana yang lebih kecil. Misalnya kalau kreditnya lebih kecil, nah kalian tulis di kredit. Kalau debitnya lebih kecil, kalian tulis selisihnya itu di debit. Sehingga nanti ini hasil debit kreditnya sama ya nih, yang paling bawah nih. Selisih debit kreditnya harus sama. Nah, sedangkan kalau yang di neraca nih, yang neraca ini, kalian harus, yang kalian masukin tuh akun harta, utang, sama modal. Nih, coba kita lihat nih. Kas ya kan, kas masuk, harta. Terus sampai mana nih? Kendaraan juga masuk, harta ya. Nah, akumulasi itu masuk ini, masuk di neraca. Karena itu bukan beban atau bukan ini juga ya, tapi dia memang sebagai akun untuk pengurang kendaraan. Akun untuk pengurang kendaraan. Nah, jadi itu dimasukinnya ke bagian neraca. Terus apa lagi nih? Ada utang usaha. Terus pendapatan diterima di muka. Nah, kalau ada pendapatan diterima di muka, kalian jangan tulisnya di laba rugi ya. Kalian tulisnya di neraca. Itu. Makanya saya bilang pendapatan jasa sama pendapatan diterima di muka itu beda. Yang pendapatan diterima di muka itu sebagai utang, ya. Itu. Jadi dicatatnya di neraca. Kebetulan karena di sini kosong. Itu. Terus ini modal, terus ada prive. Prive juga masuk ya di neraca. Terus bawah lagi ada apa nih? Sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka sama utang gaji. Nih, kan ini selisihnya benar ya. 2.900.000. Nah, tapi salah nih. Salah, harusnya kalau misalnya itu kan saya kasih warna tuh. Saya kasih warna ada 2, ada biru sama oranye. Nah, kalau misalnya yang salah satu dicatatnya di oranye, salah satu dicatatnya di biru, berarti itu salah. Ya. Harusnya catatnya kalau satu di biru, satunya lagi di biru. Itu baru betul. Itu baru betul. Kalau satunya lagi di oranye, yang di neraca itu harus di oranye juga selisihnya. Nah, kalau kayak gini kan salah nih. Ya kan? Coba kita lihat nih, kita ada salah input nggak di AJP? Ya, coba kita cek satu-satu. Nih, 55 juta, terus ini 5.500.000. Ini bener kan ini? 2.100.000, oke. Terus ini 4.500.000, jadi 3.600.000, betul di AJP. Terus 55 juta, 10 juta, 12.100.000. Ini berapa ini? Kosong. Terus ini modal 102 juta, betul. Prive, betul juga. Yang nih, betul kan ini? 21.500 sama 3.850. Betul ya? Betul. Terus ini apa nih? Beban gaji, betul. Beban sewa, ini betul nih, 500. Terus beban listrik, beban listriknya 5.550, betul. Beban iklan 1.500.000, 5 juta. 900.000, 6.700.000, ini 3 juta. Ini udah betul semua ya. Itu kayaknya kita ada yang kelewatan nih. Kelewatan. Coba di AJP-nya. AJP-nya udah benar debit kreditnya. Coba ada yang kita lewatin nggak nih yang di laba ruginya ya? Kas itu, terus piutang usaha, plan DDM enggak, utang usaha nggak masuk, modal prive, pendapatan nih betul ya, 25 juta. Gitu Kak, ada yang dicatat 2 kali dan di laba rugi sama neraca 6.700.000. Mana? Oh iya. Ini harusnya masuk yang mana nih? Laba rugi. Sewa DDM. Itu termasuk Masuknya di beban laba sewa rugi bukan, apa Kak? neraca? Berarti itu neraca solo Neraca utang ya, gitu, Kak? soalnya ini dicatatnya DDM nih, bukan beban. Itu. Nih, coba.
Ada lagi gak nih yang salah nih? Beban penyusutan, oke, udah betul. Ini utang juga betul. Udah ya, coba kita hitung ulang nih. Selisihnya jadi berapa harusnya? 2.900.000. Berapa? 2.900.000. 2.900.000. Ya, 2.900.000. Ini di biru nih. Berarti dia di laba rugi dia untung ya. Untungnya berapa? 2.900.000. Nah, berarti di neraca nih. Neraca juga